Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu iman ma'a imanihim. Salatan wassalaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'asahullahu rahmatan lil alamin wa uswatun lil mu'minin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabithu wat-thayyib walau a'jabaka kasratul khabith. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Surat Al-Maidah ayat yang ke-100. Arti ayat, kul, katakanlah. Dalam kitab tafsir kalau kita lihat, ya Muhammad, katakan kepada umatmu, la yastawil khabisu wat tayyib. Tidak sama yang buruk itu dengan yang baik. Walau a'jabaka kasratul khabis, walaupun kebanyakan yang buruk itu banyak yang menggoda kamu, banyak yang menggiurkan kamu. Fattakullah ya ulil albab, maka bertakwalah hai orang-orang yang berakal, jauhkan godaan itu. La'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang saya hormati bapak-bapak, para pengurus masjid, panitia Ramadan, para panitia i'tikaf, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah i'tikaf yang dimuliakan Allah. Laisa kalam thayyibah. Tiada kata yang indah dan pantas kita ucapkan selain puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Begitu sayangnya Allah kepada kita, nikmat diberikan tak pernah putus-putusnya. Betul Pak? Allah berikan kita nikmat ketenangan jiwa, ketentraman batin. Allah berikan kita nikmat iman dan Islam. Kalau bukan karena iman, enggak mungkin bapak-bapak rela i'tikaf malam ini. Sudah lebih banyak tidur di rumah. Ini persoalan keimanan. Allah berikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Subhanallah. Di bulan Rajab kita berdoa, ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Ya Rabb, berkahi kami di bulan Rajab, sampaikan ya Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allah kabulkan doa kita. Masuk Ramadan kita masih hidup, sekarang udah di penghujung Ramadan pun Allah masih berikan kita nafas. Subhanallah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan Pak, Bu. Kenapa masih banyak di antara kita yang kufur nikmat?
sering lupa kepada Allah. Lupa bagaimana? Kadang begitu berat kita untuk bangun di tengah malam di hari-hari biasa. Qiyamul lail, ya, qiraah Al-Quran, baca Quran, zikir, bermunajat, padahal kita ngaji. Kita selalu paham dan dengar ud'uni fastajib lakum, minta kepadaku akan aku jawab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah ya Rabb, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Tapi apa yang terjadi, Pak, Bu? Kebangun tengah malam, ya Pak. Yang terasa apa? Ke toilet. Nyampe di toilet bukannya wudu, udah selesai, balik masuk kamar, tidur lagi. Coba ketika di toilet, habis itu kita wudu, kita niatkan solat, subhanallah. Nah, ini kadang saking sibuknya kita bekerja, udah nggak sempat lagi, Pak, Bu, solat duha, walaupun itu beberapa rakaat saja. Nabi di akhir hayatnya pernah mengatakan, itu dijelaskan dalam hadis qudsi. Syukran, jazakallahu khair. Apa kata Nabi? Kalaulah umatku tahu di waktu duha mereka salat dan berdoa, ya Rabb, kalau seandainya rezekiku masih tergantung di atas langit, ya Rabb, tolong turunkanlah. Kalau rezekiku masih di dasar bumi, keluarkanlah. Kalau jauh, ya Rabb, dekatkan. Kalau sulit, mudahkan. La razaqi la anta, tidak ada satupun pemberi rezeki kecuali Engkau. Rezeki itu bukan hanya duit, Bapak Ibu. Kita sehat, ya, keluarga aman, pekerjaan aman, subhanallah. Bapak Ibu, kadang dititipkan Allah kepada kita harta yang berlimpah ruah, rumah mewah, mobil mengkilat, kendaraan, subhanallah, ya. Tapi kadang dalam urusan zakat, sedekah kita masih hitung-hitungan. Di tabungan udah banyak duit, Pak, tapi untuk umroh masih belum sempat. Dilihat tabungan itu udah enggak berseri dolarnya, tapi haji belum juga berangkat. Alasan banyak, panjanglah antrinya, Ustaz, 25 tahun. Kalau udah banyak duit, punya duit 300 juta, ambil aja jalul furoda. Berangkat sekarang, terbang tahun ini. Jadi nggak ada alasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kadang kita baru ingat Allah itu ketika nikmat itu satu persatu mulai diambil. Dulu sehat, tiba-tiba sakit, baru ingat Allah. Kata dokter, Pak, Bapak kena diabetes, kena kolesterol, asam urat. Nah, ini penyakit orang Padang biasanya, kayak saya ini. Makan nggak dijaga. Kaget, Pak, udah nyesek di dada ini, baru ingat Allah. Dulu punya harta berlimpah ruah, rumah mewah, mobil mengkilat, habis terbakar, ditipu orang. Baru menangis, ya Allah, jungkir balik, aku kumpulkan harta ini, kok bisa hilang, kok bisa terbakar, kok uangku bisa ditipu orang, ya Rabb. Kita menangis, kita mengadu. Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka nikmatku mana lagi yang engkau dustakan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu syukuri nikmat yang aku berikan, akan aku tambah, kata Allah. Tapi jika kamu kufur, ingat azabku sangat pedih. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Habibullah, kekasih Allah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, yang telah berhasil memperjuangkan Islam ini sejak dari nun jauh di seberang sana, gurun pasir tandus Saudi Arabia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Pak Pengurus, kalau saya ngelihat tadi masuk saya ke masjid ini udah jam 1 pas.
Tapi kalau telat naik ke atas sedikit, saya ke wuduk dulu tadi. Bapak Ibu, sebelum maghrib saya ngisi kajian di daerah Ciledug, iftar berjamaah. Tarawih tadi di Kebayoran Lama, Jalan Cipulir 6. Harusnya dari sana ke sini udah dekat, tapi saya ada tamu Pak, rombongan Safari Ramadan dari Asosiasi Mubaligh Internasional yang dari Singapura, Malaysia dan Thailand. Kebetulan saya ketua umumnya. Jadi kawan-kawan tadi mendarat sore, dia langsung ke pesantren. Saya dengan kawan-kawan membina pesantren di Bojong Sari, Depok. Ada 300 santri, sekarang semua pada pulang. Jadi alhamdulillah, diskusi panjang lebar tadi Pak. Saya bawa ke beberapa keliling masjid di daerah Sawangan, masjid-masjid besar, dan itu pada penuh Pak. Jamaah yang bersiap-siap untuk i'tikaf. Kawan-kawan tadi meneteskan air mata, subhanallah. Begitu tinggi semangat umat Islam di Indonesia ini untuk beribadah. Dari Sawangan Pak, saya dengan kawan-kawan mengarah masuk Jakarta. Bojong Sari lewat dikit arah ke Pondok Cabe, ketemu anak-anak motor Pak, yang lagi balap-balapan. Kita ngindar aja masuk ke arah Pamulang. Kawan-kawan lihat, kenapa ya setiap tempat-tempat kopi itu ramai anak-anak muda, penuh. Ngapain sih mereka di sana? Nah ini. Kemudian salah seorang kawan yang dari Patani bilang, Ustaz, siapa yang mendakwahi mereka yang duduk di tempat kopi itu? Ada enggak lembaga, ada enggak anak-anak muda yang punya semangat untuk mendakwahi mereka itu? Kalau kami dakwah, walaupun kami minoritas di Thailand sana, kami dakwahi. Saya terdiam Bapak-bapak, ya. Dan itu pun sempat menjadi pertanyaan dulu. Ketika kita sibuk membawa jamaah umrah tiap bulan, kadang sebulan itu bisa 2-3 kali. Ternyata ketika dakwah, program-program tur yang ke Thailand, ke Singapura, ke Bangkok, China dan sebagainya, jamaah enggak sholat, jamaah enggak jelas makanan halal dan haramnya. Siapa yang akan mendakwahi mereka? Akhirnya terjawab, muncullah kawan-kawan dengan halal turnya. Kita ngumpul, akhirnya kita cari mana negara-negara yang ada makanan halalnya. Alhamdulillah tercapai. Sampai sekarang banyak travel yang halal tur. Persoalan sekarang ada di dalam negeri kita. Bapak lihat sekarang apa perbedaan Ramadan dulu 5 tahun 10 tahun yang lalu dengan sekarang. Dulu warung-warung nasi kalau mau buka siang itu betul-betul ditutup di depan Pak, seolah-olah mereka enggak dagang. Sekarang apa yang terjadi? Jalanlah Pak Jabodetabek kalau ingin tahu, ya, keliling. Yang dagang nasi Padang, yang dagang nasi itu buka begitu saja, teras besar-besar ditulis buka. Nah ini, bahkan ada yang enggak menutup sekali. Ini mana petugas-petugas dulu yang sangar itu? Al-hadirin muslimil kiram wa ikhwatil a'izzah. Maka di awal ayat tadi, pembahasan tadi saya baca surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabith wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabith. Ya Muhammad, katakan kepada umatmu, tidak sama yang buruk dengan yang baik, walaupun kebanyakan yang buruk itu banyak yang menggoda kamu. Ini Allah yang katakan dalam Al-Quran Pak. Sering kita tergoda dan mengikuti godaan itu. Contoh, sekian banyak kita yang i'tikaf di sini, di masjid-masjid yang ada
Dan berapa banyak pula mereka yang para nongkrong di tempat-tempat kopi yang disediakan wifi gratis. Ini banyak godaan kita. Kita udah ngumpul di masjid gitu kan. Sebelum ini hari Senin saya di mana kemarin? Di Rumah Sakit Islam Jakarta ngisi kajian. Yang habis i'tikaf juga. Apa godaan? Godaan ketika kita i'tikaf itu adalah handphone yang ada di tangan Bapak Ibu. Ya, katanya i'tikaf sibuk dengan tontonannya, dengan WhatsApp-nya, dengan TikTok-nya. Tidur sih enggak tidur, tapi sibuk dengan alat teknologinya. Ayo Pak, matikan dulu handphone, kita buka Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran Bapak Ibu masih pelepotan, buat di pojok sana tahsin Quran. Mana yang ahli dalam bidang Al-Quran? Transfer ilmunya. Nah ini, yang baca Al-Quran gak jelas juga panjang pendeknya, makhrijul hurufnya, tak bisa membedakan mana ka dengan qa. Kalbun, qalbun, artinya beda. Kalbun anjing, qalbun hati. Ustaz, saya udah 60 tahun bacaan Al-Quran, saya masih pelepotan, tapi saya malu. Tinggalkan malu itu Pak. Belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu sejak dari ayunan sampai ke liang lahat. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang ada. Kullama zadani ilman zadani fahman birijahli. Semakin bertambah ilmuku, semakin terasa kebodohanku. Ini momen i'tikaf ini, jangan kita lebih banyak tidur pula daripada ibadah. Ini kadang-kadang pindah tempat tidur aja Pak. Katanya i'tikaf ya, nyampe di masjid mulai jam 12 itu sampai sahur tidur aja. Tahajud enggak, baca Quran enggak, zikir enggak. Nah ini, maka ingatkan, kalau nampak yang pola-pola itu bangunin, dakwahi, kulil haq walau kana murran. Sampaikan yang benar itu walau pahit sekalipun. Berani Pak? Jadi kalau banyak yang tidur-tidur kayak gitu kan, bangun ayo. Ya zikir, baca Quran sebagainya. Enggak apa-apa, enggak akan marah kok dalam masjid. Nah ini. Bu, berani Bu? Harus berani. Kulil haq walau kana murran, ballighu anni walau ayat. Sampaikan walau satu ayat. Nah ini harus ada perubahan Pak. I'tikaf kita tahun lalu gimana? Coba ingat-ingat. Ya Allah, tahun lalu saya sih i'tikaf tadi kurang maksimal. Sekarang gimana? Ya, tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Pak, udah berapa hari kita puasa Pak? Tinggal menghitung hari kan. Kita akan masuk 1 Syawal. Dari awal Ramadan sampai tadi kita berpuasa, kira-kira puasa kita gimana? Di akhir-akhir ini mulai kita evaluasi. Apakah seperti puasa orang awam, kata Imam Al-Ghazali? Kata Rasul, apa kata Rasul? Kamin sha'imin laisa lahu min syiyami illa ju'i wal atas. Betapa banyak di antara umatku yang berpuasa tapi enggak ada satu pun yang mereka peroleh kecuali haus dan lapar saja. Nauzubillah min zalik. Ya Pak. Jadi ini godaan yang Allah katakan dalam surah Al-Maidah tadi. Kadang kita i'tikaf kan enggak tidur sampai pagi Ustaz. Habis subuh ngapain lagi Pak? Tidur sampai zuhur. Habis zuhur lalok lagi, tidur lagi sampai asar. Terus puasanya kapan? Asar sampai maghrib. Itu yang saya rasakan Pak, 10 hari kalau di i'tikaf di Masjidil Haram. Akhirnya saya protes pada diri saya, ini nggak bisa begini. Ya, saya bilang sama kawan-kawan, yaudahlah, ana untuk Ramadan ana enggak ini, ente aja lah bawa jemaah umrah. Ntar bagian Syawal saya yang bawa. InsyaAllah nih tanggal 2 April saya berangkat bawa jemaah. Di Mekah begitu Pak. Ya kita habis tarawiyah qiyamul lail malamnya sampai nanti jam 3, setengah 4 selesai itu baru kita sahur. Habis sahur solat subuh berjamaah, balik ke hotel, tidur Pak.
sampai zuhur ke masjid lagi. Ya, di masjid kan kita cari yang tapi AC yang dingin, Pak. Habis zuhur baca Quran sebentar, udah tidur lagi pula sampai asar. Tiap tahun model itu. Seberapa tahun saya selalu Ramadan, full Ramadan di Mekah. Ya Allah, gimana pertanggungjawabkan nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak, ayo, kewajiban kita siang cari nafkah, kerja, kita kerja. Ya. Kalau bisa kita cuti, ya enggak apa-apa, kita gunakan betul-betul i'tikaf, mengharapkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati dengan godaan. Jangan habis waktu kita hanya dengan memegang handphone daripada baca Al-Quran. Tanya, ya Allah, dari awal Ramadan sampai sekarang ternyata baru berapa halaman saja Al-Quran yang aku baca, ya Rabb. Sadari dan yakinkan diri, saya harus banyak baca Al-Quran. Ya Bu, Ustaz, kalau baca Quran nggak pakai kacamata pun udah nggak kelihatan, udah berbayang. Sebesar apa, sebisa apa kita lakukan, kita baca satu huruf Al-Quran, kita baca, Allah berikan pahala. Apalagi berhalaman, berjus-jus. Di akhir Ramadan ini bukan one day one jus lagi. Kalau bisa satu hari berapa Pak? 15 juz. Ini. Tapi jelas Pak, baca Quran Bu, panjang pendeknya jangan asal cepat aja, nggak jelas pula panjang pendeknya, menyalahin pula kita. Begitu banyak godaan. La yastawil khabisu wat thayyib, tidak sama yang buruk itu dengan yang baik, kata Allah. Walaupun yang buruk itu banyak yang menggoda, kita tergoda, ya. Ada gerakan iftar berjamaah di masjid Pak, ramai itu, ya. Tapi niatnya kadang-kadang berubah. Saya tanya, ente ngapain sih ke masjid buru-buru amat? Ada takjil, tapi ujungnya itu enggak enak, gratis. Ini mau yang gratis aja. Saya bilang, ente kapan gilirannya untuk berbagi pula? Kau usah banyak-banyak 50.000 beli gorengan itu. Beli apa? Taruh di masjid, dimakan orang, berpahala, pahala ngalir ke kita. Sampai kapan kita berburu takjil gratis mulu? Sekali-kali kita dong keluarkan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Begitu juga sebaliknya. Ayo zikir kita selama ini gimana? Ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Ini Bapak-bapak mungkin ingat sebuah kisah, ya. Di zaman Harun ar-Rasyid, seorang ulama besar, dia pergi ke sebuah kota di Baghdad. Gak tahu sebab apa Allah mengarahkan hatinya sampai ke Baghdad. Dia masuk ke masjid, habis sholat, karena berjalan jauh dia ingin istirahat. Sama pengurus masjid, ya, disuruh keluar. Syekh, gak boleh tidur di dalam masjid. Ya, okelah, gak boleh dalam masjid. Dia keluar. Di luar pun dia usir sama penjaga masjid. Masjid bukan tempat tidur saya, silakan cari tempat lain. Ya, ini akhirnya dia keluar. Dia mampir dalam sebuah toko. Seorang yang sedang sibuk dengan adonan kuenya. Dia duduk, dia lihat, ya, disapa sama sama yang tukang dagang. Syekh, tafadhal, silakan duduk. Ini selama dia mengadon, dia masak itu kue, lisannya selalu zikir kepada Allah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selalu lisan itu berzikir. Ya. Kemudian sambil dia berdialog dengan syekh tadi, ya, akhirnya syekh bertanya, wahai akhi, kebiasaan engkau istighfar dan berzikir kepada Allah, apakah semua cita-citamu di dunia ini sudah dikabulkan Allah semua?
Apa jawab yang dagang tadi? Alhamdulillah Syekh, apapun harapanku, apapun yang ku doakan, yang aku cita-citakan, Allah semua kabulkan. Cuma satu aja yang belum Syekh, saya ingin ketemu sekali dengan Syekh Hasan Al-Bisri. Ini dalam satu kisah. Syekh Hasan Al-Bisri, ternyata Syekh tadi yang diusir dari masjid itu, dia adalah ulama besar. Dia meneteskan air mata, ya Allah, ternyata karena doa ente lah Allah membuatku sampai ke negeri yang jauh ini. Ya, Allah kabulkan, sayalah Hasan Al-Bisri. Wah, dipeluknya Pak, nangis, dibawa tidur di rumah. Nah ini. Maka orang yang selalu istighfar kepada Allah, berzikir kepada Allah, apapun cita-citanya, kehendaknya, Allah akan kabulkan. Maka ud'uni fastajib lakum, minta kepadaku akan aku jawab. Enggak perlulah kita minta ke dukun, ke sana sini, ke pohon. Ini yang diberantas di Muhammadiyah, tahayul, bid'ah, khurafat. Ini. Jadi Bapak saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir Ramadan ini semua kita evaluasi solat kita selama ini gimana. Bu, solatnya udah aman Bu? Allahu Akbar. Kadang baru solat pikiran melayang kemana-mana. Ibu habis masak, ya Allah, tadi kompor udah dimatiin apa belum ya? Ya, tadi cincin habis wudhu ditaruh di mana? Udah pikiran melayang-layang ketika solat. Katanya solat. Fawailul lil musallin, neraka wil bagi orang yang solat. Solat yang gimana? Lalai. Maka Pak, coba pertama sekali sekarang evaluasi solat kita. Kenapa solat kita nggak bisa khusyuk, pikiran melayang-layang kemana-mana? Ya, boleh jadi wudhu kita nggak benar. Iza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Jika kamu ingin melaksanakan solat, maka cucilah mukamu dan wajahmu sampai, tanganmu sampai ke siku. Ini kadang-kadang karena mentang-mentang kita ada keran, air keran, udah dari siku aja sampai ujung tangan. Kata-kata ila itu bukan bermakna min. Jadi kalau dari ujung kuku sampai ke siku. Nah ini. Kadang kita main tepuk-tepuk jidat aja Pak. Ya. Maka wudhu kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Sempurnakan rambut kita itu disapu, telinga, kedua kaki. Nah ini. Mungkin kita enggak bisa khusyuk dalam sholat karena wudhu kita enggak selesai. Nah ini. Coba ketika kita cuci tangan, ya Allah, kalau kita tahu di saat kita cuci tangan itu bercucuran, berjatuhan dosa-dosa yang ada di tangan, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, sampai air mata kita menetes, hati dada bergetar, subhanallah. Kita kumur-kumur, kita bayangkan ya Allah, dengan kumur-kumur ini bercucuran pula dosa-dosa dari mulutku yang sering menfitnah, menghibah, mempergunjingkan orang lain. Nah ini, kita cuci muka kita, bercucuran pula jatuh dosa-dosa dari mata kita. Masya Allah. Nah itu, mulai kita sholat, Allahu Akbar, berat Pak, pikiran melayang-layang. Nah ini, apalagi yang kita baca hanya sekedar membaca saja. Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Ada yang membaca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati. Udah selesai. Tapi coba bayangkan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Pelan Pak, kita baca, Allah akan jawab, subhanallah. Jadi kalau kita betul-betul sholatnya, kita paham maknanya, bisa meneteskan air mata ya.
Rabbi ufirli, ampuni aku ya Allah, wajburni warfa'ni warzuqni, angkat derajatku ya Allah, tambah rezekiku ya Allah, wa'afini wa'fu anni, maafkan aku ya Rabb. Itu ingat kita salah dan kekhilafan kita, air mata akan menetes. Ini sampai akhir kita tahu habis solat itu doa makbul, antara azan dan iqamah itu doa makbul. Ini yang sering kita lupakan. Antara azan dan iqamat sibuk pula kita dengan handphone, sibuk pula kita ngobrol sana sini. Bukannya kita berdoa kepada Allah. Ketika mau buka puasa itu Pak, di antaranya doa makbul, kita berdoa. Subhanallah. Ini, ayo kita ingat kembali solat kita. Selama ini belum paham maknanya Pak, buka buku, mulai dari niat Allahu Akbar, iftitah, Al-Fatihah, pelan-pelan kita baca. Sekarang dibuka handphone aja, Bapak buka di Google udah ada semua itu Pak, di Chrome dan sebagainya. Pelan, oh ini artinya. Kok ada yang membaca doa iftitah Allahumma ba'id baini, ada yang membaca wajahtu kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dua-duanya diajarkan Nabi pernah membacanya. Ketika sujud ruku ada baca subhan rabbil a'la wa bihamdi, ada subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, macam-macam, enggak ada masalah. Fadl, apa yang Bapak Ibu bisa dan pelajari. Ini maka akhir Ramadan ini perlu kita evaluasi solat kita. Kita evaluasi baca Al-Quran kita. Sedekah kita selama ini sudah ikhlas karena Allah apa belum? Dalam kisah kita tahu seorang hamba ingin balik ke dunia, ya Allah, beri aku kesempatan untuk balik ke dunia walaupun sebentar ya Rabb, bentar aja. Buat apa? Untuk sedekah. Begitu besarnya pahala sedekah itu. Betul Bu? Kadang kita di rumah barang banyak Pak, numpuk-numpuk itu. Kadang satu kamar itu habis untuk barang-barang saja jadi gudang. Kenapa sikal enggak dikasihkan sama orang lain? Diwakafkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, sampai tempat itu kosong dan bisa dimanfaatkan, akan masuk rezeki Allah yang lain. Kemarin ini ada siang saya diminta kajian awal Ramadan. Saya masuk rumahnya pengap. Kemudian saya lihat kamar, ya Allah, ini baunya ada yang enggak benar. Saya tanya sama ibu, Bu, menjelang maghrib ini ada yang kesurupan enggak dalam rumah ini? Kok Ustaz tahu? Itu. Iya Ustaz, itu anak saya ini dua yang gadis itu kalau dah mau maghrib pada kesurupan mulu. Kadang nenek-nenek lah yang ngomong, macam-macam Ustaz. Ya gimana enggak Bu, itu ruang ibu yang sebesar itu isinya jin semua itu. Coba dah dibersihin, dikeluarkan. Sayang Ustaz historisnya, bukan persoalan historisnya. Berbagilah, sedekahkan kepada orang lain, wakafkan, manfaatkan, Allah kasih nanti yang lain. Nah ini, alhamdulillah Pak, pertengahan Ramadan ditelepon saya, Ustaz, bisa isi kajian enggak? Oh Bu, saya full kajiannya Bu. Kenapa? Alhamdulillah, anak saya biasanya sore itu sering kesurupan, sekarang udah enggak, karena Ramadan itu Bu. Saya bilang, bukan Ustaz, kamarnya udah saya bersihin, saya jadiin perpustakaan. Subhanallah. Ini. Jadi apa-apa ibu-ibu, tempat-tempat yang harusnya bermanfaat, di rumah enggak ada mushola kecil, barang-barang yang enggak perlu, udah wakafkan, taruh buat tempat salat kita di sana, buat kita duduk baca Al-Quran sehingga kita nyaman beribadah. Ini. Bagi kita mungkin barang-barang itu enggak bermanfaat, bagi saudara kita lain bermanfaat Pak. Kadang sepeda udah ada 3, ada 4 ditaruh aja udah bulukan, sampai bannya udah hancur begitu. Kenapa enggak diwakafkan sama orang lain? Nah ini Pak yang perlu kita duduk merenung. Di saat Bapak i'tikaf, ingat apa yang kita miliki. Apapun yang kita miliki semua nanti akan dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah. Dari mana kita beli, buat apa kita gunakan.
Jangan beli baju bagus-bagus, gak pernah dibawa untuk ibadah. Motor bagus, cakep, mahal, taruhnya di rumah doang, gak pernah dibawa ke masjid sebagai alat bagi kita untuk beribadah. Apapun yang kita miliki, uang yang kita dapatkan, dari mana dapatnya, kemana kita bayarkan? Sudahkah kita bersihkan harta kita apa belum? Innas sadaqata allati tahirukum wa tuzakkihim biha. Sesungguhnya sedekah yang engkau keluarkan itu akan membersihkan harta yang engkau miliki, membersihkan, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan. Nah ini. Jadi ayo bapak ibu-ibu yang sudah ada rezekinya belum berangkat umroh juga, berangkatlah umroh. Jangan sampai datang nanti suatu masa duit banyak tapi udah nggak bisa umroh, Pak. Ingat kasus Covid kemarin, haji nggak bisa, umroh nggak bisa. Nah ini, di saat Allah berikan kita kesehatan seperti ini, ada rezeki, ayo ini yang muda-muda, ya, ada rezeki berangkat haji, jangan nunggu tua dulu. Antar aja lah, udah tua baru berangkat haji. Berat haji itu Bapak Ibu. Nah ini, maka momen akhir Ramadan ini, momen kita evaluasi diri, apa yang sudah kita lakukan dengan hidup kita. Kullu nafsin zaikatul maut, yang setiap bernyawa itu pasti akan mati. Kita akan kembali kepada Allah. Maka di akhir surat Luqman dikatakan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kamu enggak akan pernah tahu apa yang akan kamu lakukan esok hari. Wa ma tadri, dan kamu pun enggak akan pernah tahu di bumi mana kamu akan diwafatkan. Nah ini, apa yang akan terjadi besok kita enggak tahu Bapak Ibu. Oh Ustaz, ibu bapak saya meninggalnya umur 70 tahun, saya ngikut nanti umur 70 tahun juga. Yang meninggal 70 tahun bapak kita, kita belum tahu. Banyak yang muda-muda sekarang meninggal, betul Bu, Pak? Yang kecil pun banyak. Kalau memang ajalnya udah sampai, bukan karena sakit, bukan sakit itu yang membuat dia meninggal, tapi memang ajalnya udah sampai di sana. Coba, lagi ceramah pun meninggal, lagi azan meninggal, lagi imam meninggal, yang lagi artis, lagi action meninggal, yang lagi main bola meninggal. Gak sakit, itu kan? Ini. Jadi jangan sampai ketika sakaratul maut datang baru kita menyadari, ya Allah, ternyata aku selama ini sering lupa kepada ayahku, ya Allah. Ya, habis solat kita jarang berdoa, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa ibu bapakku sebagaimana keduanya telah mendidikku dari kecil. Ini kadang kita protes, Ustaz, kok anak saya enggak mau doain saya, kok anak saya enggak mau diajak solat. Mungkin karena kita enggak mau doakan orang tua. Habis solat berdiri langsung pergi. Kenapa enggak doa dulu? Doakan ayah kita yang udah di dalam kubur, ya Allah, ampuni dosa ayah ibuku, ya Allah, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya taman surga. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak yang harus kita renungkan di akhir Ramadan ini. Ya. Kealfaan kita sering melanggar aturan Allah selama ini. Allah sayang kita, aib kita pun ditutup oleh Allah. Coba kalau aib kita dibuka oleh Allah, dilihat oleh manusia, gimana enggak malunya kita? Ini saking sayangnya Allah kepada kita, apapun dosa yang kita lakukan Allah tutup. Ini kadang-kadang kita rajin ibadah, maksiat jalan terus. Ini. Jadi mari sama-sama Bapak, momen-momen i'tikaf ini momen bagi kita untuk evaluasi diri, muhasabah diri. Apa yang sudah kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul apa belum? Ya, apakah selama ini masih
bercampur antara hak dengan yang batil, halal dan haram. Kadang uang haram pun kita bawa pulang kasih ke anak-anak, dimakan oleh anak dan istri, kita makan pula, jadi daging, dan daging itu yang akan Allah bakar nanti di dalam neraka. Jadi kesempatan yang Allah berikan ini jangan kita sia-siakan. Kita enggak tahu, Pak, akankah kita masih ketemu dengan Ramadan tahun yang akan datang? Akankah kita masih ketemu bisa i'tikaf untuk tahun yang akan datang? Jangankan itu, entah masih ketemu kita akhir Ramadan ini apa tidak, Allahu a'lam. Manusia bisa berencana, keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka buat perencanaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah ia persiapkan untuk hari esok, apa yang sudah kita persiapkan untuk hari kematian kita. Akankah kita mati dalam keadaan husnul khatimah atau sebaliknya? Akankah kita mati di saat kita sedang bergelimang dengan dosa dan maksiat, di saat ibu-ibu sedang melawan kepada suaminya, di saat para suami sedang berkhianat kepada istrinya, ajal datang. Nauzubillah min zalik. Maka dalam keluarga suami istri mau masuk ke Idul Fitri, ayo memaafkan dengan anak-anak kita. Jangan gengsi pula, Pak. Oh, saya ayah, harusnya anak yang minta maaf kepada saya. Kita harusnya, kita sebagai pemimpin, ya Allah, ya wahai anakku, selama ini ayah mendidikmu, kalau seandainya ayah kurang baik mendidikmu, maafkan ayah. Kalau mungkin ayah pernah kasar kepadamu, maafkan ayah. Ini jangan hanya kita ego, anak saja yang harus minta maaf kepada kita, tanpa kita sadari kita manusia, al-insan katsirun minal khata' wa nisyan. Manusia itu enggak lepas dari salah dan khilaf. Nah ini. Jadi bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita dengan keimanan yang Allah berikan. Bapak tinggalkan ya kenyamanan tidur di rumah, ya, datang ke masjid dengan niat beriktikaf. Udah dimulai dengan baca Al-Quran, mulai dengan solat tadi. Sekarang kita mengkaji ayat-ayat Allah. Subhanallah, semuanya Allah akan balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Lawan godaan, lawan hal-hal yang membuat fikiran kita melayang-layang, ya. Kadang setan itu sudah di dalam masjid, kita digoda juga baru, Pak, ya, melalui perut lah, tiap sebentar lah mau ke toilet, mau ini itu dan sebagainya, ya. Baru saja baca Al-Quran udah kepikiran lagi, ada WhatsApp masuk, TikTok, Facebook dan sebagainya. Kalau bisa mati-matiin dulu, ya. Kita paksakan diri. Apa istilah orang Minang? Pasal jalan dek ditampuah, lancar kaji dek diulang. Artinya apa? Dipaksakan, Pak. Nah ini, apapun godaan kita lawan. Maka ketika saya bawa jamaah haji dan umrah, bapak ibu antara maghrib dan isya gak usah balik ke hotel, duduk di masjid, baca Quran, zikir kepada Allah. Gak ada yang shopping belanja. Ayo kita beribadah. Kita datang ke tanah haram untuk beribadah. Wah, keras begitu, Pak. Alhamdulillah, ya, sampai di tengah air pada menangis. Ya Allah, makasih Ustaz. Nah ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua Allah titipkan amanah. Bapak-bapak dititipkan amanah istri dan anak-anak, ya. Ingat, amanah Allah itu akan diminta pertanggungjawaban kita. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin, setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan apa yang ia pimpin. Jangan sampai nanti bapak-bapak ni yang ahli ibadah, ketika berjalan menuju surganya Allah, lagi enak berjalan dengan senyum, dengan bangganya, anak protes, "Ya Rabb, ya Allah, tunggu, itu ayah ibuku ya Rabb. Dulu mereka rajin sholat di masjid, rajin ikut kajian, tapi kami enggak pernah diajak. Kami enggak sholat, ayah ibu diam. Kami enggak tutup aurat, mereka enggak negur sama sekali. Kami minta keadilan-Mu ya Rabb." Ya ampun, Pak. Nah ini lain cerita
Ya, bapak udah ingatkan, nak, kamu sudah balik, tutuplah auratmu, nak. Nak, jaga solatmu. Dimanapun kamu sekolah, dimanapun kamu kuliah, ingat nak, solatmu jaga, solat di awal waktu. Nah itu. Setuju Pak? Ini kadang anak udah nikah masih tinggal sama kita. Ibu bapak solat subuh berjamaah, tapi anak dibiarin aja di rumah. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, enggak ke masjid, ibu bapak solat berjamaah di rumah, anak dibiarin aja di dalam kamar. Ya, entah solat mereka apa enggak. Bangunin Bu, bangunin Pak. Ayo nak solat berjamaah kita, ayo. Ini kadang-kadang, oh Ustaz, gimana mau bangunin? Mantu saya polisi Ustaz, mantu saya tentara. Mau tentara mau polisi silakan. Tapi ketika dia masih tinggal sama bapak dan ibu, bapak sebagai kepala rumah tangga, makmum harus dibangunkan sholat. Kalau enggak, itu yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita jadikan renungan, Pak. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Begitu banyak godaan-godaan dalam hidup kita. Betul, yang buruk banyak yang membuat kita tergoda. Alhamdulillah, malam ini bapak bisa mengalahkan semua godaan itu. Berkumpul di masjid ini, i'tikaf di masjid ini dengan mengharapkan dapat apa? Malam Lailatul Qadar. Semoga apa yang kita niatkan semua ya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertama session ini, ayo kita diskusi dulu, tanya jawab. Ya, silakan Ustaz. Ada yang mau ditanyakan, baik dari bapak-bapak maupun ibu-ibu, boleh diangkat tangannya yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi di luar tema mungkin ini tadi mendoakan orang tua. Iya Bu. Kalau orang tua kita muslim, Iya. itu yang pertama. Iya Bu. Yang kedua, turun dibayar dari tanah pertanian daerah apa Kerawang. Iya. Itu 49. Kalau 49 juta disedekahkan ke saudara-saudara yang melakukan lebih manfaat gitu. Karena yang apa dia boleh gitu. Nah, apa namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita sudah meninggal, apakah perlu didoakan karena dia enggak seiman dengan kita? Doakan, itu ayah ibu. Doakan. Ya, boleh. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Ya. Bakti kita kepada seorang ayah dan ibu kita. Apa doa kita? Ampuni dosa. Gitu. Dia melahirkan kita. Ya, tanpa ada mereka ibu enggak ada. Persoalan keimanan Allah Maha tahu. Kita sebagai anak, ya, ibu Allah berikan hidayah sehingga ibu enggak mengikuti keyakinan ayah dan ibu. Doakan mereka. Ya, bakti kita sebagai seorang anak kepada ayah. Apakah boleh itu? Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, kapan Nabi diangkat menjadi Rasul? Umur 40 tahun. Rasul lahir, Nabi lahir sudah tidak punya ayah. Ini
Umur 6 tahun sudah tidak punya ibu, tetap baginda Rasul mendoakan ayah ibunya. Subhanallah. Yang kedua, tadi saya baca, Bu, ya, di akhir surat Luqman, ibu buka nanti. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kamu enggak akan pernah tahu di bumi mana kamu akan diwafatkan. Ibu beli tanah di Karawang sana, ya. Dalam cerita, oh ini saya nanti dikuburkan meninggal di sana. Iya kalau di sana, kalau ibu meninggal di sini. Ibu lagi jalan kemana, lagi umrah, meninggal di Mekah. Apa ibu suruh pula orang travel bawa jenazah ibu pulang? Ya, umrah 30 juta, ongkos pesawat bawa jenazah berapa? Susah pula keluarga jadinya, Bu. Nah, ini serahkan semua kepada Allah. Di bumi mana kita akan diwafatkan, disitulah tempat kita. Nah, ini sedikit, Bu. Saya punya jamaah ketika nyampe di Mekah, Pak, jantungnya kambuh. Dia pesan sama saya, Ustaz, kalau saya mati di Mekah ini, Ustaz, tolong dibawa jenazah saya pulang ke kampung, kuburkan saya di samping istri saya. Wah, saya bilang, ini cinta mati Bapak ini. Di mana kuburan istri Bapak? Di Pesanggerahan. Kemudian saya candain, mau nggak Bapak biar panjang umur? Saya ajarin doanya. Nggak, ini kalau saya meninggal di sini berat urusannya, Pak. Ya, berapa pula biaya untuk ngirim-ngirim? Gini aja, Pak, doa aja kita. Bapak minum air zam-zam ini, minta doa kepada Allah, ya. Dengan Bapak minum air zam-zam ini, minta doa kepada, ya Allah, panjangkanlah umurku, ya Allah. Ya, kalaupun mati di kampung. Ya, kenapa? Yakin, ud'uni fastajib lakum. Ya, enggak ada, Pak, nasi enggak dimakan, semua enggak dimakan, hanya air zam-zam aja diminum terus. Alhamdulillah, sampai juga di Jakarta, masih apa, paling pusing-pusing sedikit, seminggu sampai Jakarta. Ya, memang sesuai doanya, ajalnya datang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini. Jadi doa itu perisai bagi seorang mukmin. Kekuatan doa itu, subhanallah. Maka rajin-rajin kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu, Bu, dimanapun, ya, serah diri aja sama Allah. Dimana nanti akan diwafatkan. Yang namanya orang bisnis, kemana laku dagangannya. Ya, tanah kuburan pun sekarang diperjualbelikan, gitu kan. Kalau di Pamulang itu satu lubang sekarang udah 5 juta, Pak. Nah, belum lagi di DKI, gitu kan. Yang dekat-dekat sini, enggak kita bayar-bayaran, nanti udah hilang aja itu. Dan enggak tahu aja nanti di mana posisi makam saudara-saudara kita. Oke, Bu. Ustaz, fadhol, mungkin ada yang lain. Baik, masih ada yang mau bertanya lagi? Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya Ustaz, gimana misalnya kalau kita di dalam keluarga besar itu ada perbedaan. Kira-kira bagaimana? Ya, syukran katsiran wa jazakallah khair. Pertanyaan bagus. Dalam keluarga besar terjadi perbedaan pendapat, itu hal yang wajar. Perbedaan pemahaman agama, kepala boleh sama-sama hitam, tapi akan berbeda. Boleh enggak kita mendakwahkan? Boleh. Ya, sampaikan qulil haq walau kana murran, sampaikan yang benar itu walau pahit sekalipun. Tapi ada caranya. Dakwah itu hikmah wal mauizah. Ada etika yang harus kita sampaikan. Maka yang mereka kuliah di fakultas dakwah itu mempelajari etika dakwah. Jangan kita main hantam kromo, oh you must follow me, you harus ikut saya. Enggak boleh begitu. La ikrah fiddin, enggak ada pemaksaan kepada orang. Berikan pandangan, ya, mau adu argumen nggak apa-apa, tapi caranya baik, santun. Kita mau sampaikan kepada paman kita, sama tante, sama om kita, nggak apa-apa.
Ya mungkin dengan cara bercanda, dengan memberikan pandangan-pandangan, enggak apa-apa, bagus. Ini. Tapi tetap ya, kata Nabi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Di masjid ini juga begitu, Pak. Jangan memaksakan kehendak. Gitu kan? Oh, ini enggak sesuai dengan paham saya keluar cari tempat lain. Jangan hanya karena berbeda pendapat dalam satu majelis kemudian kita mufarraqah. Nah ini. Jangan tinggalkan majelis karena kita enggak sepaham. Mana yang setuju ambil, mana yang tidak enggak usah diambil. Dalam dakwah juga begitu. Kewajiban kita menyampaikan. Itu. Mereka terima atau tidak itu urusan nomor 2. Apalagi persoalan sholat, kita mau paksakan, berantem kita. Kita bantu dengan doa, ya Allah buka hati saudaraku ya Allah. Nampak mungkin hal-hal sekarang yang banyak itu tahayul, bid'ah, khurafat yang sering terjadi dalam keluarga kita. Ya, macam-macam persoalan tahayul, ya, yang khurafat. Kadang gambar-gambar yang ada di rumah lah, pohon-pohonan yang ditaruh lah. Enggak sepaham dengan kita, sampaikan. Balighu anni walau ayah, sampaikan walau 1 ayat. Tapi ketika dakwah kita enggak sampai, enggak ada masalah. Iza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Apabila kamu melihat kemungkaran dalam keluarga, cegah dengan powermu, dengan kekuatanmu. Kita seorang anak, lakukan. Kalau tidak tanduk fa'ilam tastati' fabil lisani, sampaikan dengan lisan. Enggak bisa juga mereka enggak terima, diam, itulah selemah-lemah iman. Itu ya akhi. Ya. Baik. Fadal, masih ada Ustaz, silakan. Baik, masih ada yang mau bertanya, baik dari bapak-bapaknya maupun dari ibu-ibu. Yang lain tarawih itu sama gitu, tapi barangkali mendengar Ustaz Waalaikumsalam warahmatullah. Tarawih apakah ada dilakukan Nabi selain Ramadan? Tarawih salat sunat yang disunahkan pada bulan Ramadan. Di luar Ramadan yang malam kita lakukan adalah tahajud, ya, witir. Kemudian yang lain mau salat sunat, taubat, istikharah, apapun yang kita lakukan, malam itu digunakan untuk bermunajat. Ketika Ramadan, ya, amalan yang dilakukan oleh Rasul itu adalah diantara salat tarawih. Ada 8 rakaat atau lebih dan ditutup dengan witir. Apakah perlu malam lagi? Qiyamul lail, ya, tahajud dalilnya beda, tarawih dalilnya beda. Terus setelah ibu solat tarawih tutup dengan witir, apakah malam solat lagi kemudian ditutup lagi? Kalau ditutup dengan 3 berarti menjadi 6 dong salat witirnya. Ini banyak pertanyaan seperti itu, Pak. Ya. Kalau rasanya malam kita mau lanjut, ya setelah tarawih kita nggak perlu witir, malam dilanjutkan. Tapi khawatir kita nggak terjaga sebagainya, tutup dulu dengan witir. Malam apapun solatnya, mau tahajud, mau ini, mau istikharah, mau solat taubat, kita silakan. Ini baca Al-Quran. Makanya ada hadis Nabi, man qama ramadhana imanan. Hadis lainnya man soma, kan, barang siapa yang berpuasa. Man qama, barang siapa yang mendirikan Ramadan. Artinya apa? Bangun di tengah malam, menghabiskan waktunya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun ada yang menafsirkan, memaknai tarawih itu sama dengan tahajud, tapi pada prinsipnya berbeda. Ini karena yang namanya tarawih khas fi Ramadan, khusus di bulan Ramadan. Ini silakan malamnya mau apapun hajat kita, mau solat apa silakan. Oke Bu. Itu. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada suatu pengobatan saya lihat Pak. Saya mahasiswa saya S3 di College Islam di Singapura. Minta tolong Ustaz, tolong antarkan saya ke sebuah pesantren di Tasikmalaya. Pesantren Abah Hanum itu. Di situ ada inabah, pengobatan inabah. Bangunnya jam 2 malam. Kemudian dia mandi, solat tahajud, ya, macam-macam solat itu sampai subuh. Dan itu sampai rutin sampai pagi. Dan ternyata itu pengobatan untuk orang-orang narkoba. Dan di zaman Presiden Soeharto dulu itu banyak penghargaan yang diterima beliau. Subhanallah. Ya, makanya berpuasa kita sumu tasihu, berpuasalah kamu agar salat. Bapak Ibu nggak bisa tidur di tengah malam, jangan habiskan dengan yang sia-sia. Baca Al-Quran, ya, niatkan ya Allah dengan baca Quran ini, ngantuklah saya ya Allah, ngantuk, ya, sama dengan minum air zam-zam itu, niatnya untuk apa? Allah akan kabulkan. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan Ibu tadi, ya lakukanlah apa yang dilakukan di tengah malam, mau sholat, mau qiraah Al-Quran, mau zikir dan sebagainya. Subhanallah. Baik, Kif Ustaz, silakan dilanjut. Masih ada Pak yang perlu kita diskusikan? Masih ada yang mau bertanya? Boleh kan Bapak-bapaknya lagi? Kalau belum punya, mohon apabila di antara kita masih ada yang tidur, di sebelahnya tidak dibangunkan kembali. Sebenarnya sudah tidak ada. Tidak ada. Baik Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini berbicara kita masalah Islam. Ada yang mengatakan sekarang ini Islam semakin maju, Pak. Islam semakin berkembang. Islam tak perlu untuk dirisaukan lagi. Tapi ada yang mengatakan sekarang ini Islam semakin mundur. Islam semakin hancur, Islam sangat menyedihkan dan sangat memprihatinkan sekali. Dua pendapat ini punya alasan, Pak. Alasan pertama yang mengatakan Islam semakin maju, Islam semakin berkembang, Islam enggak perlu untuk dirisaukan lagi, dengan alasan berjalanlah kita ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke pelosok, nampak gubah masjid menjulang tinggi ke angkasa. Ya, di Jakarta ini tiap pojok Pak, masjid, musola, subhanallah. Musola bermunculan, rumah ibadah semakin banyak. Kalau bulan Ramadan masjid penuh sesak, terutama oleh anak-anak muda, apalagi hari Jumat. Kemudian melihat hari besar Islam kita, pawai ta'aruf, Isra Mi'raj, ya, Maulid Nabi, subhanallah. Lihat pula yang jamaah umrah, jamaah haji, begitu banyak. Dengan alasan ini mereka mengatakan Islam semakin maju, Islam semakin berkembang, Islam enggak perlu untuk dirisaukan lagi. Tapi pendapat yang kedua yang mengatakan Islam semakin mundur, Islam semakin hancur, Islam sangat menyedihkan dan sangat memprihatinkan sekali, dengan alasan melihat gejala kehidupan kita sehari-hari. Halal dan haram tidak lagi dibedakan oleh umat Islam. Tak berbeda lagi mana yang baik, mana yang buruk, mana halal, mana haram, mana istri orang, mana istri kita. Ya, dunia perselingkuhan merajalela, fitnah di sana sini. Ini perangai umat Islam, perangai penyakit umat Yahudi yang dihadapi Nabi pada zaman dahulu, dengan perangai karakter umat Islam akhir-akhir ini hampir-hampir sama. Penyakit umat Yahudi yang dihadapi Nabi pada zaman dahulu dengan penyakit kebanyakan umat Islam akhir-akhir ini sulit untuk dibedakan.
Berbicara masalah keadilan sangat sulit sekali. Kejujuran langka, keadilan hanya sebagai sebutan saja. Banyak pengadilan, sulit untuk mencari suatu keadilan. Bukan persoalan maju mundur negara yang perlu kita renungkan Pak malam ini, tapi sudah sejauh mana kita berbuat untuk Islam ini. Ya, kadang kita mengaku muslim, oh saya orang Islam, saya orang beriman. Tapi kadang karena hanya berbeda pemahaman agama, berbeda partai, berbeda kelompok, berbeda bismillah keras atau tidak, kunut baca waktu subuh atau tidak, kita rela gadaikan kebersamaan kita. Kita jual ukhuwah Islamiyah kita. Itu. Kadang masalah pilkada kemarin, hanya untuk memilih pilihan kita, adik kakak kandung rela bermusuhan, enggak bersapaan, hanya persoalan pilkada. Nah ini rela enggak bersapaan karena berbeda paham agama. Sejak umat Islam dijajah oleh bangsa barat Pak, sejak umat Islam terpukul mundur oleh bangsa Spanyol, umat Islam tertidur nyenyak-nyenyak sekali. Berabad-abad lamanya umat Islam dijajah oleh bangsa barat. Sampai saat ini kita masih terbelenggu dalam keadaan mufarraqah, berpecah belah. Nah ini, kadang sama-sama sholat di masjid ini Pak, ya, tapi enggak tegur-teguran, ngaji rajin, ya, tapi enggak bersapaan, katanya bersaudara. Nah ini, maka sebenarnya apa yang merusak persaudaraan itu? Kenapa kita sesama umat Islam saling gontok-gontokan, salah menyalahkan? Kalau ceramah enggak nyinggung kelompok lain enggak senang. Nah itu, ternyata Allah sudah jawab dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Banyak larangan-larangan Allah itu ternyata kita lakukan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang mukmin bersaudara. Maka kalau kita lihat ada saudara kita yang enggak sapaan, kita sebagai orang tengah, fa'aslihu, perbaiki keduanya. Nah ini, nampak pengurus masjid enggak sapaan dengan jamaah, kita sebagai orang tengah, saya lihat antum berdua enggak sapaan. Ini kenapa? Bukan ini yang diajarkan oleh Rasul. Ini yang namanya amal ma'ruf nahi mungkar. Makanya di Muhammadiyah itu yang menjadi simbol wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu yang ditegaskan, jangan sampai pula antara guru-guru tidak bersapaan, tidak mempunyai nilai ukhuwah yang bagus. Apa yang menyebabkan persaudaraan itu hancur? Ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Hai orang yang beriman, jangan kamu memperolok-olokkan, meremeh, menghina, merendahkan orang lain. Boleh jadi orang yang engkau rendahkan, yang engkau perolok-olokkan itu jauh lebih baik daripada kamu. Bu, masih bangun Bu? Ya, masih? Wala nisa'un min nisa'in 'asa yakunna khairan minhunna. Wahai kaum wanita, jangan engkau memperolok-olokkan wanita lain, jangan direndahkan, jangan dihina, jangan difitnah. Boleh jadi orang yang kita perolok-olokkan itu ternyata jauh lebih baik daripada kita. Wala talmizu anfusakum, jangan kamu cela dirimu. Wala tanabazu bil alqab, jangan suka kasih gelar. Buka surah Al-Hujurat. Ya, kita kalau suka mencela diri, kita akan mencela orang lain. Allah sudah berikan kita secantik-cantik bentuk, segagah-gagah penampilan. Ya, kadang kita enggak bersyukur juga. Ya, dirubah juga ciptaan Allah itu.
Dilarang kita jangan mengasih gelar kepada orang lain. Kadang-kadang kawan kita buta, kita panggil si buta, si bisu, si tuli, si pontong dan sebagainya. Jangan kasih gelar, kata Allah. Ini dalam ayat selanjutnya dilarang lagi, wala, jangan lakukan. Tapi itu yang dilakukan, ini yang menyebabkan persaudaraan kita rusak, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minaz-zann. Hai orang-orang yang beriman, jangan buruk sangka karena itu dosa. Hai. Inna ba'daz-zann wala tajassasu. Jangan kamu mempergunjingkan orang lain. Bu, yang gunjing itu apa, Bu? Kalau yang kita ucapkan itu didengar oleh orang yang bersangkutan, sakit hatinya. Kalau yang kita sampaikan, kita omongkan orang, ternyata omongan itu benar, ya, tidak benar, fitnah. Kalau itu benar, akan jatuh menjadi mempergunjingkan orang lain. Ini. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan. Apakah engkau mau memakan daging saudaramu sendiri? Larangan-larangan yang Allah berikan itu, Pak. Dalam surah Al-Hujurat itu yang kita lakukan, maka rusaklah ukhuwah kita. Terakhir Bapak Ibu, jangan kita merasa diri kita udah sempurna, ya, merasa solat kita sudah benar, merasa dalam hidup ini kita aja yang paling benar, kita merasa diri ahli surga, yang lain tidak. Tunggu, kata Nabi, sittatu asya' tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang akan menghapus amal yang sudah kamu lakukan. Ya, kita rasa amal kita udah sempurna, oh kita ahli surga. Ternyata kata Nabi, tunggu dulu bro. Ya, jangan sombong dulu. Ada 6 yang akan menghabiskan amal ibadah yang sudah engkau lakukan itu. Apa yang 6 itu? Yang pertama, al-istighalu bi'ayubil khalq. Sibuk dengan aib orang lain, lupa dengan aib diri sendiri. Kesalahan orang aja yang nampak. Ini kesalahan suami aja yang nampak, kesalahan istri aja yang nampak. Kita nggak pernah mau evaluasi diri. Apa istilah orang tua kita? Semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Yang kedua, wa qaswatul qalbi, iri hati aja melihat orang lain lebih. Kemarin dia motornya ini, udah sekarang udah motor baru pula, duit dari mana pula ini orang? Korupsi pula enggak ini? Ini SMS kata anak sekarang. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Yang ketiga, wa hubbud dunya, terlalu cinta dunia. Segala sesuatu diukur dengan uang, dengan materi. Orang, Pak, Bu, kalau sudah terlalu cinta dunia, wa karahiyatul maut, takut mati. Ini. Kemudian selanjutnya, kurang rasa malu. Punya orang, punya kita, ya, katanya ngamalin kajian ustadz, ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Dia pergi ke masjid bawa sendal jelek, pulang-pulang bawa sendal bagus. Itu punya orang, punya kita namanya. Ini tidak ada rasa malu. Ketemu dengan yang tua, ngomong songong aja, nggak mau menghargai. Ya, ditulis di masjid jaga kebersihan, buang sampah sembarangan juga. Ini nggak ada rasa malu. Kemudian yang kelima, panjang angan-angan. Cita-cita boleh, ya, tapi ada kadarnya. Ini anak-anak sekarang mau main cepat aja. Ya, baru kerja pingin jadi konglomerat, akhirnya jual narkoba. Ibu-ibu juga begitu, baru pulang umrah pingin dipanggil pula ibu haji. Panggillah saya nih, Bu Haji udah pulang dari Mekah, baru umrah Bu, belum haji. Ini. Dan yang terakhir, wa zalimu la yantahi, zalim yang enggak pernah henti-hentinya. Ya, apa contohnya? Udah jelas bapak kena diabetes, minum juga gula banyak-banyak di belakang itu. Itu zalim namanya kepada diri sendiri. Kalau udah tahu kita punya penyakit, ya jaga makan itu, jangan main hantam kromo saja. Ini
Maka ihsibu anfusakum qabla an tuhasib, hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah setengah jam pula saya bicara. Kalau ada pertanyaan, ayo kita diskusi. Kalau tidak, ya, saya rasa setengah 3 aja Ustaz. Ya. Izin saya tidak sampai jam 3. Setuju Bapak Ibu? Ya, jadi saya ada tamu nih dari Malaysia, Singapura. InsyaAllah mau bawa mereka sahur nanti. Oke, baik. Masih ada yang mau ditanyakan? Baik dari bapak-bapak maupun ibu-ibunya. Bagaimana? Pas. Sudah jelas semuanya? Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, akan ditutup. Terima kasih. Ya, sambil kesimpulan dulu ya. Ya. Baik, sebagai kesimpulan akhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bersyukurlah kita orang-orang yang mau berjihad melawan godaan nafsu, hadir di masjid ini dalam beriktikaf kepada Allah. Yakin minta kepada Allah semoga, ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ya, malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kita termasuk orang-orang yang beruntung di dalamnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tetap istiqamah, tetap berjuang kita sampai akhir Ramadan dengan amal-amal terbaik kita persembahkan kepada Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur riya, tidak ada coba-coba. Bismillah, mengharapkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yurja li sayfi bur'u wa la bur'u liman jarrah lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat akan dicari? Sebelum saya tutup, ada tadi yang menanya, Ustaz, tinggal di mana? Nama ente siapa? Bapak Ibu, saya bernama Ade Nofli, asli dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Tugas sekarang di Lembaga Haji Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga diamanahkan masih menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Mubaligh Internasional. Selain dakwah, saya menjalankan travel haji dan umrah, kemudian ke Siti Tur di berbagai negara, dan juga masih mengajar di beberapa kampus di Jakarta, dan tetap dalam sebulan sekali masih mengajar di Singapura. Saya tinggal di Kebayoran Lama di Cidodol. Kebetulan Allah berikan rezeki 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Dan juga karena berasal dari ranah Minang, dunia dagang enggak hilang, jadi dagang juga Pak. Tapi dagangnya lain dari yang lain. Ya, saya dagang sama orang rumah dagang emas berlian di Cikini Gold Center. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ke sana, lihatlah ada logo rumah adatnya. Macam-macam namanya di sana, silakan. Jadi mencoba melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul. Rasul pedagang, nyoba juga dagang. Rasul dakwah juga, ngajar di kampus dan di mana-mana. Semoga hal ini ada manfaatnya bagi kita semua. Selamat beribadah. Ya, jangan lupa selain Lailatul Qadar yang kita kejar, ada kewajiban kita terakhir. Jangan lupa keluarkan zakat fitrah kita. Ya, syukran katsiran ala ihtimamikum. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.